Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho welas lan Moho asih. Setelah beberapa waktu lalu kita mempelajari terkait dengan hal yang bersifat spiritual, yaitu utamanya adalah makom syariat. Sekarang kita akan mencoba mengulas tentang makom yang biasanya disebut dengan tarekat. Yang perlu diingat teman-teman semua bahwa terkadang orang yang berada di syariat dan orang yang berada di makrifat itu biasanya tidak bisa ketemu, atau kadang mereka tidak akur. Dalam artian tidak akur kenapa? Karena orang yang bersifat syariat biasanya itu lebih berbicara mengenai ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang mereka pegang. Dan antara orang yang bersyariat dengan mazhab yang satu dengan yang lain, itu cenderung mereka itu akan saling menyalahkan. Biasanya seperti itu. Ini berbeda dengan orang yang makomnya lebih tinggi, yaitu orang yang bermakom tarekat. Biasanya orang yang bermakom tarekat ini lebih menelaah. Dalam artian menelaah itu semua agama Islam yang banyak itu, yang mazhabnya berbeda itu sumbernya kan satu, yaitu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada muridnya atau sahabatnya atau anak keturunannya, itu pasti antara yang ditangkap satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Akan tetapi makna dan tujuannya, muaranya adalah sama, asalkan hal itu masih pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam artian yang dilihat si A dan si B yang kemudian menjadi periwayat suatu hadis itu, mereka benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad, seperti itu. Kita tidak usah berbicara panjang lebar terkait hal ini, karena polemik ini biasa terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang perlu kita sadari adalah introspeksi dari masing-masing diri kita. Misalnya di dalam Muhammadiyah, atau di dalam NU, ataupun dari Islam yang bersifat modern, misalnya yang datang dari luar negeri, katakanlah seperti itu. Apakah mereka ketika menjalankan suatu ibadah ada landasan dasarnya, ada misalnya hadisnya, atau sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran? Tentunya hal ini sudah menjadi landasan yang sangat berharga. Tidak usah karena dia tidak di dalam mayoritas kaum kita, mereka kita anggap sesat. Tidak usah seperti itu. Nah, ini pentingnya kenapa ketika orang-orang belajar syariat itu nanti ada makom yang lebih tinggi ke ranah tarekat. Ini tuh landasannya apa? Landasannya itu adalah ujian. Ketika Tuhan berkata, jangan pernah menganggap dirimu beriman dan bertakwa, kan seperti itu. Jika kamu belum pernah diuji, ujiannya seperti apa ini, teman-teman? Biasanya ujian orang-orang yang seperti ini itu dihinakan terlebih dahulu. Dihinakan sampai dia lupa tentang kesyariatannya. Sampai bahkan mereka akan lupa dengan kebaikan Tuhannya. Kadang mereka berbicara, duh Gusti, urip kok koyong ini, kadang seperti itu. Tapi mereka tidak tahu hakikat ujian itu ke arah mana. Dan orang yang bertarekat ini, yang paling berat ujiannya adalah hati. Ketika hati harus diuji dengan keikhlasan, ketika hati harus diuji dengan kesabaran, ketika hati diuji dengan tumakninah. Ini adalah suatu ujian, teman-teman, ujian dari dalam hati. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah diri teman-teman yang menjalankan tarekat dengan Tuhan teman-teman sendiri.
Ini adalah suatu peribadatan yang fokusnya adalah memperbaiki hati. Kalau di dalam syariat kita sudah belajar terkait dengan pembenaran atau perbaikan yang bersifat dengan fisik, ketika kita sholat, apa yang perlu diperbaiki? Gerakan sholat. Dan apakah ada manfaatnya? Ada, banyak. Sholat itu dari gerakan satu ke yang lain itu sangat bermanfaat. Terus di dalam sholat itu ada doa. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk gerakan fisik atau perbaikan secara fisik atau jasmani. Yang dituju apa? Yang dituju adalah kejasmaniannya. Terus nanti di situ ada puasa. Puasa yang dituju apa? Misalnya untuk mencapai kesehatan, meningkatkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Terus nanti ada zakat. Yang diuji apa? Yang diuji adalah fisik keduniaan. Ketika kita harus mengeluarkan harta, di mana kita sudah susah payah bekerja, misalnya siang malam untuk mencari nafkah, kita harus keluarkan, itu adalah zakat. Terus nanti ibadah haji, itu kita bersusah payah mengumpulkan uang untuk pergi berangkat ibadah haji. Dalam artian ini kita pemberangkatan secara fisik. Tidak ada pemberangkatan ibadah haji terus dibatin di dalam hati, itu tidak ada. Terus berucap la ilaha illallah itu juga termasuk salah satu tuntunan ibadah fisik. Tapi semua ibadah fisik ini kalau orangnya sudah menuju level yang lebih di atasnya, yaitu level tarekat, ini yang diperbaiki adalah hati. Tuntunan di dalam niat. Niat mungkin di lisan bisa kita ucapkan, tapi di hati siapa yang tahu, kan gitu. Kalau di hati kita, ya Allah, saya berniat untuk sholat. Dalam hal ini misalnya adalah sholat maghrib, saya berniat untuk sholat maghrib sebagai bentuk penunaian kewajiban saya, sebagai bentuk penggugur dosa-dosa saya jika saya menjadi seorang hamba yang lalai, misalnya seperti itu. Terus misalnya saya berniat untuk memperbaiki ibadah saya melalui puasa dengan harapan saya memiliki hawa nafsu itu bisa tertekan, saya memiliki mulut itu bisa berucap dengan benar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk ibadah yang lewatnya di dalam hati. Tapi tidak semata-mata seperti itu, teman-teman. Ibadah hati ini, ibadah tarekat ini, jika teman-teman itu serius bersungguh-sungguh, misalnya teman-teman ini makomnya syariat, jika teman-teman serius ingin mencapai level yang lebih tinggi yaitu tarekat dan seterusnya, itu nanti teman-teman sebelum atau sesudah menemukan guru, teman-teman akan mendapat ujian yang sangat luar biasa. Ujiannya apa? Teman-teman akan mendapat ujian misalnya berupa kehinaan, berupa kekayaan, berupa kemuliaan, berupa kekuasaan. Itu adalah level-level ujiannya. Tapi yang paling berat sebagai dasar itu nanti adalah di level pertama dan kedua, yaitu ketika teman-teman hidup dihinakan. Ketika teman-teman hidup dihinakan, itu pasti akan ada suatu masa di mana suatu titik teman-teman itu akan merasa, loh kok saya seperti ini, apa yang tidak saya lakukan itu kok terjadi kepada saya, imbasnya kepada saya, misalnya seperti itu. Terus apa yang saya lakukan kok salah, tiba-tiba saya difitnah, tiba-tiba saya ditipu, tiba-tiba saya bangkrut dan lain sebagainya, tiba-tiba saya ditinggal pasangan dan lain sebagainya. Ketika teman-teman mengalami fase seperti ini dan teman-teman ternyata menemukan suatu jalan, misalnya guru yang membimbing teman-teman ke arah tarekat, ibadah hati, untuk mengikhlaskan, untuk memperbaiki diri, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan apa yang selalu kita butuhkan. Apapun yang ada di dunia ini itu kan adalah titipan atau fasilitas yang diberikan Tuhan untuk kita hidup di dunia. Jikapun kita meninggal nanti, fasilitas itu tidak akan pernah kita bawa.
Apa yang kita bawa yaitu kemurnian hati kita. Dan ibadah syariat pun jika tidak dilandasi dengan hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang sabar, itu bisa mengganjal suatu pahala kita. Dalam artian kita sering sholat misalnya, tapi kita juga sering menggibah orang. Apakah sudah benar perasaan seperti itu? Kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Kita menilai keburukan orang lain tapi lupa menilai keburukan diri sendiri. Suatu apresiasi yang sangat luar biasa jika teman-teman sudah mampu menilai, ya Allah, saya ini memang banyak dosa. Mungkin ada sebagian besar peran jenengan, peran Tuhan yang menjalankan hidup saya di dalam kehinaan seperti ini. Tapi mungkin saya juga terlalu lalai kepada panjenengan ya Allah, terhadap agama panjenengan ya Allah. Mungkin saya juga menjadi orang-orang yang Engkau beri petunjuk melalui jalan-jalan seperti ini Tuhan. Mungkin kalau Engkau tidak memberikan ujian seperti ini, saya pasti menjadi orang yang hina. Mungkin seperti itu. Jadi ibadah hati ini bukan ibadah yang gampang, teman-teman. Ini adalah ibadah yang nanti naik ke level berikutnya, yaitu level hakikat dan level makrifat. Apa itu? Nanti kita coba bahas di video selanjutnya. Tapi yang paling penting ini, proses ibadah hati itu adalah proses di dalam timeline waktu, di dalam perjalanan. Kita tidak bisa mengarahkan dan tidak bisa mengekang. Terkadang ketika kita membenci, sangat membenci seseorang, itu kita justru mengganjal diri kita sendiri untuk melangkah lebih jauh. Apa yang bisa kita lakukan? Pasrah, memaafkan. Ya udah, mungkin dia seperti itu adalah wasilah bagi diri saya untuk berubah menjadi baik. Dalam hari ini, ketika kita menjadi wasilah seperti itu, kita menerima takdir Tuhan, bukan menolak. Ketika ada masalah, ya udah diterima, diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan secara cepat, diselesaikan secara perlahan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun atau lebih, mungkin seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menghadapi, bukan membuang masalah tersebut. Atau mungkin malah ketika teman-teman mengalami ujian seperti ini, bunuh diri, gantung diri. Ini adalah suatu yang sesat, menyesatkan. Karena di situ nanti ada rahasia-rahasia lain bahwa orang yang bunuh diri itu nyawanya atau dirinya yang bersifat goib itu akan berada di alam tengah, alam yang tidak bisa menuju ke tempat yang seharusnya. Dan ini cenderung itu menjadi, kalau orang-orang di Indonesia menyebutnya dengan arwah gentayangan. Ini bisa saja terjadi. Terus apakah iman kita hanya setebal itu di dalam kita menghadapi suatu ujian? Padahal kalau ujian ini berhasil kita lewati, kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Karena saya pernah itu mendengar wajangan dari guru saya bahwa seberapa besar terkabulnya doamu adalah tergantung seberapa besar keikhlasan dirimu dalam berdoa. Keikhlasan diri dalam berdoa ini apa? Ya, kita ikhlaskan segala kejadian yang kita terima dari Tuhan kita. Karena apa? Karena misalnya seperti ini teman-teman, Tuhan itu memberikan suatu ujian bagi 2 orang hamba. Yang satu seorang petani, yang satu seorang penjual es. Yang petani ingin hujan, yang penjual es pengen panas. Lalu Tuhan mengabulkan yang mana? Coba teman-teman kalau berpikir lebih adil mana Tuhan kepada 2 orang hamba ini. Kita tidak bisa berpikir tentang hal tersebut, tapi Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk keduanya. Misalnya di dalam hutan ada seekor kancil misalnya, yang satunya adalah seekor harimau. Yang harimau mengejar kancil karena kelaparan,
Yang kancil lari karena ingin perlindungan dengan Tuhan. Misalnya keduanya sama-sama berdoa. Yang misalnya harimau, ya Allah, saya mengejar kancil itu, berilah saya kemudahan untuk menangkap dia karena saya lapar. Terus yang kancil berkata, ya Allah, lindungilah diri hamba, saya tidak ingin menjadi mangsa dari harimau. Siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku di sini? Kita tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Tuhan pasti memberikan hasil yang terbaik dari keduanya. Begitu juga kita. Ada yang menjadi orang yang menzolimi, ada yang menjadi orang yang terzolimi, itu pasti. Tapi keduanya ini suatu saat itu akan dibalik. Orang yang menzolimi ini akan merasa terzolimi, orang yang terzolimi akan pernah merasa menzolimi. Tinggal keduanya ini mau tidak untuk berintrospeksi diri. Dalam hal ini artinya adalah keduanya itu menyadari, oh saya pernah menzolimi seperti ini. Ya Allah, saya minta maaf atas kehendak saya, kelakuan saya, kebejatan saya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja dari diri saya. Saya mungkin adalah orang-orang termasuk yang lalai terhadap nikmat-Mu, lalai terhadap apa yang saya lakukan terhadap hamba-hamba. Mungkin seperti itu. Karena apa? Di dalam dunia ini kehancuran dan kejayaan itu dipergilirkan. Dan semua orang akan mengalami fase seperti ini. Oleh sebab itu ketika orang lagi terjatuh, jangan pernah merasa dirinya itu hina. Tapi lebih baik mendekat kepada Tuhan. Begitu juga ketika orang lagi dinaikkan statusnya. Itu adalah suatu ujian yang diberikan dalam ibadah hati seperti ini. Ketika orang-orang itu memiliki ujian 4 tadi, yaitu kehinaan, kekayaan, pujian, dan kekuasaan, ini sanggup tidak untuk menjalankan. Itu nanti kalau orang-orang sudah melewati jenis-jenis ujian ini, levelnya akan naik lagi ke ranah hakikat dan juga ranah spiritual yang lebih tinggi, yaitu marifat. Tapi teman-teman jangan khawatir, ujian yang diberikan Tuhan itu sangat menantang dan sangat nikmat untuk dijalani. Teman-teman mungkin dalam hal ini itu menghalahkan, halah cuma begitu, halah. Cuma nanti ketika teman-teman sudah merasakan ujian-ujian tersebut, teman-teman akan menyadari karena hal ini bisa dipelajari dengan ujian. Karena hati ibadah tarekat ini bisa dilakukan hanya dengan praktek, bukan sekedar teori. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.